Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau ngomongin soal hukum yang kebayang pasti teks-teks kering, pasal-pasal yang kaku, atau buku tebal yang ngebosenin? Nah coba deh bayangin sejenak. Hukum itu sebenarnya bukan benda mati loh. Dia itu kayak organisme sosial yang hidup, bernapas, dan terus-menerus dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat di sekitar kita. Ada kekuasaan, ada budaya, dan pastinya perilaku kita sendiri sebagai manusia. Di sesi kali ini, kita bakal memecahkan kode rahasia di balik aturan-aturan yang tiap hari mengikat kita. Kita bakal ngelihat hukum bukan sekedar sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sebagai cermin dari siapa kita sebenarnya. Seru kan? Yuk kita mulai. Oke, buat membedah semua rahasia tadi, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari melihat hukum sebagai gejala sosial, terus kenalan sama 3 paradigma dari 3 tokoh besar, menukik ke realitas kuasa dan birokrasi, ngebahas gimana hukum dipakai buat rekayasa sosial, dan ditutup dengan apa sih penentu efektivitas hukum itu sendiri? Nah, kita masuk ke bagian pertama ya, hukum sebagai gejala sosial. Di sini kita harus banget nih ngegeser cara pandang kita soal hukum. Coba kita bandingin dua pendekatan ini. Kalau kita cuma pakai kacamata hukum tradisional, kita ya cuma bakal sibuk ngafalin teks dan pasal-pasal di undang-undang, bosen banget kan? Tapi, kalau kita pakai lensa sosiologi hukum, wah, ini beda cerita. Kita seolah pakai mikroskop buat ngeliat sebuah jalan dua arah yang super menarik. Gimana kondisi masyarakat itu secara aktif ngebentuk hukumnya, dan sebaliknya, gimana hukum pelan-pelan ngubah perilaku keseharian kita. Sosiologi hukum ini merhatiin semuanya loh, mulai dari institusi kayak kepolisian dan pengadilan, sampai seberapa sadar sih publik sama aturan itu sendiri. Berbicara soal itu, ada satu pemikiran revolusioner dari masa lalu yang harus kalian tahu. Friedrich Carl von Savigny, seorang tokoh besar dari mazhab sejarah, pernah ngeluarin satu pernyataan yang kuat banget. Dia bilang, hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama masyarakat. Keren ya? Dia ngenalin konsep yang namanya Volksgeist atau jiwa bangsa. Ini benar-benar pergeseran besar. Dulu kan orang mikirnya hukum itu sifatnya metafisik, turun dari langit gitu aja. Tapi Savigny nekenin banget realitas empirisnya. Hukum itu nggak bisa dipaksain kalau dia nggak mencerminkan jiwa, nilai, dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku, ibaratnya nggak bakal nyambung. Pemikiran Savigny tadi emang brilian banget buat zamannya. Tapi, gimana kalau masyarakatnya makin lama makin kompleks? Nah, kita bahas di bagian kedua, 3 tokoh, 3 paradigma. Tokoh pertama yang bakal kita bahas adalah Emil Durkheim. Buat Durkheim, hukum itu adalah simbol paling puncak dari solidaritas sosial. Dan dia dengan jenius ngasih ilustrasi gimana cara kita ngehukum orang itu berevolusi. Di masyarakat sederhana, bayangin aja kayak satu desa kecil di mana semua orang saling kenal, sebuah pelanggaran itu dianggap sebagai serangan ke seluruh warga. Makanya, hukumnya bersifat represif, keras banget buat ngehukum fisik. Tapi pas masuk ke masyarakat modern yang udah super kompleks dan saling terhubung kayak sekarang, hukumnya berubah jadi restitutif, kayak perdata atau administrasi. Tujuannya bukan lagi murni nyiksa, tapi lebih buat mulihin keadaan dan nyatuin lagi masyarakat yang udah beragam banget ini. Lanjut ke tokoh kedua, Max Weber. Kalau Weber ini, dia ngelihat hukum pakai lensa yang beda banget, yaitu rasionalitas. Coba deh kalian perhatiin sistem hukum di negara-negara modern sekarang. Weber sadar, seiring majunya kapitalisme dan zaman, hukum tuh udah nggak bisa lagi cuma ngandalin tradisi atau karisma dari seorang raja. Nggak bisa. Hukum itu harus bisa diprediksi, bisa dihitung, dan objektif. Makanya sistem hukum modern tuh pasti kental banget sama yang namanya rasionalitas formal dan birokrasi. Ya, biarpun kadang kerasa dingin dan kaku banget kayak mesin, tapi itu semua dirancang buat mastiin satu hal, yaitu kepastian. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan yang jauh lebih tajam dan kritis dari Karl Marx. Kita cerna ini pelan-pelan ya. Buat Marx, hukum itu bukan soal keadilan universal atau solidaritas. Sama sekali bukan. Marx berpendapat kalau hukum itu cuma alat, lebih tepatnya senjata, yang dirancang, disahkan, dan dikendaliin sama kelas penguasa, yaitu mereka yang punya modal, buat pertahanin dominasi mereka dan neken kelas bawah. Cukup pedas ya, tapi pandangan kritis ini penting banget buat ngingetin kita semua. Setiap kali ada undang-undang yang disahkan, kita harus selalu nanya, sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dari aturan ini? Oke, cukup ngomongin teori dari Eropa sana. Sekarang mari kita mendarat ke realitas kita sehari-hari. Bagian ketiga, realitas kuasa dan birokrasi. Poin krusialnya di sini adalah, jujur aja nih, proses bikin undang-undang itu jarang banget yang benar-benar murni 100% buat kebaikan bersama. Realitas di lapangan tuh selalu penuh dengan relasi kuasa. Undang-undang sering banget lahir dari produk kompromi, negosiasi politik yang alot, dan ajang tarik-menarik kepentingan para elit.
Udah gitu, begitu hukumnya lahir, dia harus dijalanin sama mesin yang namanya birokrasi. Dan di banyak tempat, termasuk di dalam lapisan struktur sosial kita sendiri, institusi penegak hukum tuh masih dibayang-bayangi sama budaya patrimonial atau patronase. Di mana kadang-kadang, ya siapa orang yang kamu kenal bisa jadi sama pentingnya dengan apa yang tertulis di buku undang-undang itu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk politik tadi, hukum tuh sebenarnya bawa dua fungsi yang berat banget. Dan seringnya malah tarik-menarik. Di satu sisi, hukum itu harus jadi tameng buat kontrol sosial. Dia punya tareng berupa sanksi buat maksa orang patuh dan ngejaga ketertiban. Tapi di sisi lain, hukum juga harus jadi tali pengikat. Tali yang nyatuin segala perbedaan kita, suku, agama, golongan, ke dalam satu bingkai integrasi konstitusi. Jadi, hukum tuh kayak harus bisa ngatur ketertiban, sekaligus mastiin semua perbedaan itu bisa jalan bareng dalam satu kesepakatan. Susah kan? Dari situ, muncul dong pertanyaan besar. Bisa nggak sih hukum dipakai buat maksa masyarakat ngubah kebiasaannya? Yuk kita bahas di bagian keempat, hukum sebagai alat rekayasa. Jawabannya jelas bisa. Dan ini ngebawa kita ke salah satu konsep paling epik di ilmu hukum modern dari Roscoe Pound, yaitu Law as a Tool of Social Engineering, atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pound ini ibaratnya ngebalik logikanya Savigny tadi. Kalau Savigny bilang hukum itu cuma cermin masyarakat, nah Pound bilang hukum itu kayak kunci Inggris. Dia itu instrumen aktif yang bisa dipakai sama pembuat kebijakan buat ngerakit ulang perilaku kita, ngedidik, dan ngarahin masyarakat ke pola hidup baru secara terstruktur. Contoh yang paling nyata dan kita semua ngalamin ya pas pandemi kemarin. Niat hukum ngebikin aturan pembatasan fisik itu benar-benar secara radikal maksa kita ngubah cara kerja dan cara nongkrong kan? Atau contoh lain, regulasi digital yang maksa kita biar melek teknologi. Tapi perhatiin deh, sekeras apapun pemerintah nyoba merekayasa masyarakat lewat undang-undang, rekayasa sosial ini bakal gagal total, berantakan, tanpa adanya legitimasi publik. Beneran deh. Kalau masyarakat ngerasa aturannya nggak adil atau nggak masuk akal, mereka pasti bakal nyari ribuan celah buat ngakalin aturan itu. Terus apa dong yang bikin sebuah aturan itu bakal ditaati atau malah dicuekin gitu aja di lapangan? Nah, ini dia bagian kelima, sekaligus pamungkas kita, penentu efektivitas hukum. Mari kita urai ini secara praktis pakai 5 faktor penentu dari Surjono Sukanto. Ini tuh ibarat rintangan beruntun yang harus dilewatin. Pertama, undang-undangnya sendiri, kualitas regulasinya masuk akal dan jelas nggak? Kedua, aparat penegaknya. Mereka punya integritas nggak atau jangan-jangan gampang disuap? Ketiga, sarana dan fasilitas. Ada nggak sih infrastruktur buat ngejalanin aturannya? Keempat, masyarakatnya. Gimana tingkat kepatuhan mereka secara umum? Dan rintangan terakhir, yang paling dalam, kebudayaannya. Apakah aturan tadi sejalan sama nilai-nilai yang udah mendarah daging di masyarakat? Ingat ya, kalau salah satu aja dari kelima rantai ini putus, hukumnya nggak bakal pernah bisa efektif. Sebagai penutup dari eksplorasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba lihat sekeliling, apakah hukum di negara kita saat ini udah benar-benar mencerminkan keadilan buat masyarakat luas? Atau jangan-jangan cuma jadi bungkus buat ngamanin kepentingan pihak tertentu aja? Ingat ya, hukum itu jauh lebih besar dari sekedar teks di atas kertas. Dia adalah arena pertarungan antara nilai, kuasa, dan budaya. Mulai sekarang, coba deh lebih jeli ngelihat kekuatan-kekuatan tak terlihat itu bekerja di sekitar kita. Terima kasih udah bergabung di pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.